Kami dari kelompok 2 dengan topik proyek 3 Warehouse Management System, Cold Storage, dan Truck Cooling akan mempresentasikan hasil progres kami selama setengah semester ini. Kami dari kelompok A2 dari Prodi D3 Teknik Informatika. Sebelum kami masuk ke agenda presentasi yang akan kami paparkan kepada kalian semua, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Prima Haji Akbar, dengan anggota lain ya ada Ihsan Tansa Azhar, lalu ada Muhammad Wahyu Maulana, lalu ada Rashid Rafi Syaban, Ridho Khairiansyah, dan Rifki Yudhistira Sumantri. Dengan project ownernya sendiri Pak Lukmanul Hakim. Untuk posisi dari setiap anggota dari kelompok A2 sendiri, semuanya full stack, mengerjakan bagian front end dan back end pada pengembangan aplikasi. Selanjutnya di sini ada deskripsi aplikasi terkait Warehouse Management System, Cold Storage, dan juga Intercooling. WMS atau Warehouse Management System adalah aplikasi untuk mengelola dan memantau alat dari cold storage dan intercooling serta manajemen akun klien. Seperti yang diketahui tadi dari kelompok A1, kami berkolaborasi dengan kelompok A1, di mana kelompok A1 itu terkait alat ke database-nya. Lalu untuk kami dari kelompok kami A2, yang itu mengatur kelola klien, kelola sewa, dan juga kelola alatnya. Selanjutnya di sini ada cakupan aplikasi dari WMS kami. Di sini tuh cakupan aplikasinya masih secara general dari A1 dan juga A2. Namun untuk dari kelompok A2 sendiri yang dikerjakan itu ada nomor 4 dan juga 5, yaitu di mana admin, pengelolaan alat, pengelolaan klien, pengelolaan sewa alat, pemantauan laporan riwayat, dan juga pelayanan klien. Dan juga untuk kliennya ada pengelolaan alat, konfigurasi alat, pengelolaan komoditas, dan juga layanan. Selanjutnya di sini ada rencana pengembangan timeline dari Warehouse Management System yang kami kerjakan, di mana yang pertama itu ada menentukan topik pada tanggal 21 Agustus, pematangan konsep pada topik yang dipilih, analisis fitur yang akan dipakai, dan juga menyusun timeline, yaitu ada di tanggal 28 Agustus, desain interface, fundamental teknologi, dan juga basis data aplikasi ada di tanggal 4 September, implementasi layout untuk fitur admin, itu ada di tanggal 11 dan juga 18. Implementasi layout untuk fitur klien itu ada di tanggal 18 September. Dan juga yang terakhir ada membuat database untuk aplikasi yang diimplementasikan untuk CRUD pada tanggal 25 September. Lalu pada pengerjaan proyek kali ini kami menggunakan React.js untuk front end-nya, Express.js untuk back end-nya, Material UI, dan juga Postgres untuk database-nya. Lalu di sini ada ERD untuk database yang kami gunakan, di mana ada 8 entitas, yaitu ada klien, admin, alat, sewa, perjalanan, komoditi, dan juga riwayat. Lalu di sini ada fitur-fitur dari proyek yang kami buat. Ada login, dashboard, dan riwayat, yang itu di mana dikerjakan oleh kelompok A2. Lalu di sini ada admin, kelola alat, kelola klien, kelola sewa, report, dan juga kelola WA admin. Lalu untuk kliennya ada kelola alat, konfigurasi alat, kelola komoditi, layanan, report, dan juga ubah profil klien. Lalu di sini ada rencana dan juga progres yang telah kami lakukan. Di mana rencana yang kami buat ada implementasi keseluruhan fiturnya, integrasi database ke back-end, integrasi back-end dan ke front-end. Lalu progres yang telah kami lakukan ada wireframing dan UI design, itu setelah dilaksanakan keseluruhan. Lalu ada kelola alat 75% dan juga kelola klien 75%. Maksud dari 75% ini adalah database-nya telah dibuat, implementasi telah dilakukan, namun belum diintegrasikan dari back-end-nya ke front-end-nya. Lalu ada kelola sewa dengan progres 50%, itu implementasinya telah dilakukan. Pembuatan database-nya juga telah dilakukan, namun belum ada integrasi ke back-end dan juga ke front-end-nya. Lalu yang terakhir itu ada konfigurasi alat dan juga kelola komoditi, dengan presentasinya hanya 30%, yang dilakukan baru implementasinya saja, belum ada pembuatan database-nya. Selanjutnya ada requirement dari Warehouse Management System, Cold Storage, dan Truck Cooling. Nah, mungkin secara garis besar tuh
kita punya dua requirement yang sangat penting, yaitu kapabilitas admin dan klien. Nah, kapabilitas admin itu tuh admin harus bisa mendaftarkan alat dengan informasi yang lengkap, data alat seperti email, warna alat, dan informasi alat seperti icon dan lain-lain. Nah, terus admin juga bisa menambah, mengubah, dan menonaktifkan akun klien. Akun klien bisa saja disuspend karena tidak membayar biaya sewa kepada pengelola. Selanjutnya, admin juga bisa mengelola sewa alat untuk klien. Sistem juga harus mampu menghasilkan laporan dari alat yang dipakai atau telah dipakai. Jadi setelah alat itu sudah mencapai titik akhir dari perjalanan, maka laporan dibuat oleh sistem dan di-outputkan ke dashboard. Selanjutnya, kapabilitas klien sendiri. Klien bisa mengubah informasi alat kecuali email dan tentang waktu penyewaan. Di sini juga klien bisa mengubah nama alat, bisa memberi nama alat, mengubah ikon warna alat, dan lain-lain terkait dengan alatnya gitu, kecuali email dan tentang waktu penyewaannya. Dan juga klien tuh bisa mengkonfigurasi alarm suhu dan suhu pada alat. Jadi untuk alatnya sendiri itu di perjalanan, jika mencapai suhu yang ditentukan oleh klien pada konfigurasi alat, maka klien akan mendapatkan notifikasi WhatsApp dari aplikasi dan memberikan informasi gitu. Kalau misalnya barang yang ada di truck cooling telah mencapai suhu yang telah ditentukan. Dan juga klien bisa menambah dan mengedit komoditas, menampilkan alat yang disewa. Selanjutnya ada business rule dari pengembangan aplikasi ini, warehouse management system, cold storage, dan truck cooling. Yang pertama, klien terkena suspend jika tidak membayar biaya sewa kepada admin. Yang kedua, setiap pengguna, admin maupun klien, harus memiliki akun dengan username dan password yang unik. Tiga, klien dapat mengakses sistem jika sudah membeli akun kepada admin. Setelah klien dapat akun, baru dapat mengakses. Selanjutnya, ada satu klien dapat menyewa lebih dari satu alat dalam waktu yang sama, tetapi satu alat hanya dapat disewa oleh satu klien dalam masa sewanya. Selanjutnya, ada klien tidak bisa mengakses fitur admin dan hanya bisa mengelola alat mereka sendiri yang dalam masa sewanya. Yang terakhir, jika suhu pada alat mencapai atau melebihi ambang batas yang telah ditentukan oleh klien pada konfigurasi alat, sistem harus mengirimkan notifikasi kepada WhatsApp untuk memberitahukan klien tersebut terkait dengan truck cooling. Selanjutnya ada implementasi fitur. Nah, secara keseluruhan tuh untuk layout dari setiap fiturnya tuh sudah dibuat gitu. Namun untuk implementasi fitur mulai dari front end-nya, lalu diintegrasikan ke back end, dan membuat CRUD-nya itu baru ada kelola alat dari admin, kelola klien dari admin, lalu ada kelola sewa dari admin. Dari klien sendiri itu ada kelola alat, kelola alat aja. Selanjutnya ada permasalahan yang belum terselesaikan gitu dari pengembangan yang telah kami lakukan. Mungkin secara garis besar tuh integrasi dari back end ke front end tuh cukup susah dan belum optimal lah. Dan untuk run aplikasinya sendiri ke website tuh masih lama loadingnya. Dan terakhir tuh ada navigasi dari backend dan front end sendiri gitu di router.jsx. Untuk pengujian aplikasi yang sudah dibuat, navigasi antar halaman sudah dibuat, antar fitur yang ada di page-nya. Selanjutnya konfigurasi antara backend dan database sudah berjalan, walaupun tidak pada semua fitur gitu. Dan juga action button untuk melakukan CRUD pada front end sudah berjalan sesuai kebutuhan pada beberapa fitur. Yang terakhir, pembuatan modal untuk tambah data. Di sini tuh jadi untuk button-button CRUD itu akan menampilkan modal, dan modal itu adalah form up yang akan dimasukkan oleh klien.
Ya kurang lebihnya segitu kalau presentasi dari kelompok A2. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.